Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Raffiani, NPM 193110458, berasal dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kecelakaan lalu lintas jalan tol dan program penanganan peningkatan keselamatannya. Jalan tol. Jalan tol adalah salah satu contoh prasarana transportasi yang sedang berkembang di Indonesia. Jalan tol dapat diartikan sebagai jalan umum yang termasuk dalam bagian sistem jaringan jalan, di mana pengguna jalannya diwajibkan untuk membayar dengan sejumlah uang ketika menggunakan atau melewati jaringan jalan tersebut. Keberadaan jalan bebas hambatan atau jalan tol memang sangat dibutuhkan karena dapat mempersingkat waktu perjalanan, juga bisa mengurangi kemacetan yang terjadi. Akan tetapi, pengguna tol juga harus berhati-hati karena kecelakaan bisa saja terjadi dengan berbagai macam penyebabnya. Hal ini dapat membahayakan keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan tol lainnya. Kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang sulit diprediksi, kapan dan di mana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya dapat menyebabkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga hingga kematian. Faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan tol adalah faktor kendaraan, faktor pengemudi, faktor lingkungan, dan faktor cuaca. Fenomena perilaku berkendara di jalan tol dan kejadian kecelakaan di jalan tol. Yang pertama adalah melebihi kecepatan rata-rata yang sudah ditentukan. Tujuan aturan kecepatan batas berkendara di jalan tol adalah agar menjaga kendaraan untuk tetap fokus dan mengetahui batas kecepatan maksimal, sehingga terhindar dari terjadinya kecelakaan. Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, Pasal 23 Ayat 4. Yang kedua adalah mengemudi zigzag. Pengemudi yang berpindah-pindah jalur akan membuat pengemudi lainnya merasa bingung dan kagok, sehingga akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Yang ketiga adalah memodifikasi lampu kendaraan yang tidak layak. Pengemudi yang mengganti lampu yang lebih terang, seperti menggunakan strobo, dapat menyilaukan pengemudi lain, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Yang keempat adalah pengemudi yang lelah dan merasa sakit namun tetap terus mengemudi. Pengemudi yang sudah merasa lelah sebaiknya untuk berhenti di rest area untuk beristirahat. Hal ini karena apabila tetap dilanjutkan dan menggunakan obat-obatan akan membahayakan diri dan orang lain karena pada saat itu kondisi tubuh dalam kondisi tidak fokus dan tidak fit. Salah satu contoh kasus kecelakaan di jalan tol adalah kecelakaan di jalan tol Pemalang-Batang. Kronologisnya adalah pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, bus PO Sudirojaya Nopol AD 1626 CU berangkat dari Cinglu Pasar Kamis Tangerang membawa penumpang 34 orang. Kemudian dari arah barat timur dengan kecepatan tinggi, lajur kanan, kemudian pada sekitar jarak 25 meter, pengemudi melihat searah depannya melaju KBM truk Isuzu box Nopol B9281 SXR di lajur kiri dan melaju oleh ke kanan. Diduga mengantuk dan kondisi kelelahan. Kemudian pengemudi bus tidak berusaha mengurangi kecepatan, hanya rem angin atau brake. Awalnya, bus PO Sudirojaya berusaha mendahului dari lajur kanan karena truk oleng ke kanan, sehingga bus PO Sudiro berusaha mendahului melalui kiri mobil. Saat itu juga pengemudi bus sudah mengklakson, namun karena jarak yang dekat, bodi depan membentur bodi pojok belakang sebelah kiri KBM truk, kemudian membentur guardrail sebelah kiri jalan, kemudian bus PO Sudirojaya terguling ke kiri di badan jalan, hingga menutupi badan jalan sebelah utara.
Dari hasil kajian, faktor terjadinya kecelakaan tersebut adalah faktor jalan. Yang pertama, kondisi geometrik jalan sudah sesuai standar. Kemudian fasilitas keselamatan jalan atau pagar keselamatan guardais berfungsi dengan baik. Faktor kendaraan, yang pertama, truk sudah dilakukan modifikasi sehingga dimensinya memanjang. Yang kedua, truk tidak memiliki bukti kir berkala. Yang ketiga, ban bus tidak dalam kondisi baik atau gundul. Dan juga pengemudi dan pengemudi bus tidak menggunakan sabuk pengaman. Yang ketiga adalah faktor pengemudi dan kecepatan kendaraan. Yang pertama, pengemudi mengalami kelelahan menyebabkan truk oleng. Yang kedua, pengemudi truk tidak memeriksa kondisi sebelum berangkat. Yang ketiga, pengemudi truk mengemudi dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam. Yang keempat, pengemudi bus berusaha mendahului dari sebelah kiri. Yang kelima, pengemudi bus mengemudi dengan kecepatan 110 hingga 120 km per jam. Beberapa hal untuk mencegah kecelakaan adalah, yang pertama, faktor jalan. Dengan perbaikan fasilitas jalan yang sudah rusak. Yang kedua, peningkatan fasilitas jalan. Yang ketiga, pemberian marka kecepatan. Yang kedua, faktor manusia, dengan melakukan pemeriksaan pengemudi sebelum berangkat. Yang kedua, penegakan hukum terhadap kendaraan yang tidak memenuhi batas kecepatan minimum dan maksimum. Yang ketiga, pengetatan untuk mendapatkan SIM. Yang keempat, sosialisasi penggunaan sabuk pengaman. Faktor kendaraan, yaitu yang pertama dengan mewajibkan semua kursi penumpang adanya sabuk pengaman. Yang kedua, penegakan hukum untuk kendaraan odol atau overdimensi dan overload. Yang ketiga, pengecekan kondisi kendaraan sebelum berangkat. Yang keempat, pembatasan kecepatan maksimum kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya penanganan kecelakaan di jalan tol. Yang pertama adalah dengan pemasangan speed kamera di jalan tol. Penggunaan speed kamera atau disingkat dengan speed cam merupakan pewujudan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE atau penegakan aturan lalu lintas berbasis elektronik. Harapannya, speed kamera dapat mengurangi jumlah kendaraan yang tidak mengikuti aturan kecepatan maksimal di jalan tol. Berikut adalah contoh gambar speed kamera di jalan tol. Yang kedua adalah dengan melakukan operasi batas kecepatan bersama kepolisian. Operasi batas kecepatan bersama kepolisian, petugas menggunakan alat speed gun. Melakukan operasi mengantuk dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor manusia yang mengalami kelelahan dan mengantuk saat berkendara. Berikut adalah salah satu contoh. Petugas kepolisian melakukan operasi mengantuk dengan melakukan alat speed gun. Yang ketiga adalah penambahan sarana perlengkapan jalan sebagai manajemen kecepatan di jalan tol. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Perlengkapan jalan ini meliputi rambu-rambu termasuk nomor ruas jalan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL. Yang keempat adalah kampanye aksi keselamatan jalan tol. Dengan mengkampanyekan pengetahuan keamanan berkendara, akan menyadari bahwa berkendara tidak bisa asal saja. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan berkendara diri sendiri dan juga orang di sekitarnya. Kampanye keselamatan berkendara ini dilaksanakan untuk mempengaruhi kepercayaan atau kebiasaan seseorang agar dapat bersikap dan berperilaku yang positif, sehingga dapat melaksanakan keselamatan berkendara. Berikut adalah salah satu contoh gambar dengan memiliki rambu-rambu lalu lintas dan juga operasi kampanye aksi keselamatan jalan tol. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.